Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Bapak Ibu, pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama. Kita akan mencari solusi daripada sebuah pertanian. Ini yang nanti yang mau mulai dari yang sepele ya, mulai praktek dan sebagainya, nanti bisa belajar di waktu praktek ya, karena ini kan pelatihan 1 minggu. Kita akan belajar bersama-sama secara strategis Bapak Ibu. Bagaimana menyelesaikan masalah-masalah yang ada di sektor pertanian. Tadi pagi ya Pak Ilham, mana Pak Ilham tadi ini? Masih ngopi ya, baik. Pak Ilham menyampaikan kan begini, lahan pertanian kita sangat terbatas. Jadi pemilikan lahan itu sangat kecil Bapak Ibu. Dan kalau ini kita biarkan, maka tidak ada orang yang mau jadi petani. Kalau Bapak Ibu punya tanah 1 hektar, oke. Kita hanya perlu masalah teknis. Tetapi ketika lahan kita cuma luasan 1.000 hingga 2.000, bahkan kalau maksimal lah 2.000 sampai 3.000 meter, itu akan sangat kesulitan. Nah, apa yang harus kita lakukan dalam kondisi seperti itu adalah mencari solusinya. Bagaimana di lahan sempit kita akan belajar bersama-sama. Terus yang kedua, kita nanti Bapak Ibu kita akan juga belajar di ini yang belum punya lahan berapa orang? Lahan sangat terbatas. Yang cuman di rumah gitu aja. Jadi berapa orang coba angkat tangan? Saya soalnya menyesuaikan materinya. Oke, terima kasih. Banyak orang selalu berpikir bertani itu butuh lahan yang luas, butuh usaha yang besar. Tetapi saya minta maaf, kita akan belajar bagaimana di lahan yang sempit sekalipun kita akan menyelesaikan solusi. Saya berharap karena angkatan 1 minggu, kita akan belajar dari rumah tangga Bapak Ibu. Dan saya minta program ini harus jalan. Bapak Ibu mau jadi pahlawan? Saya katakan jujur. Saya kemarin buka 1 tempat produksi di daerah Ponorogo. Ketika pemerintah daerah Bapak Ibu kucurkan masalah untuk limbah sapi terutama ya, itu sudah habis lebih dari 10 miliar. Dan tidak menyelesaikan solusi. Nah, akhirnya kita turun tangan, dan kita hanya habiskan, minta maaf, hanya 2M. Masalah sapi 1.000 ekor selesai. 10.000 ekor selesai. Nah, cara kerja pemerintah itu kan bantuan, betul ya? Kalau bantuan kira-kira keberhasilannya berapa persen Bapak Ibu? 40% berhasil, 60% gagal, atau 10% berhasil, 90% gagal. Nah, saya minta maaf, kita tidak boleh nyalahkan siapa-siapa. Tetapi karena Bapak Ibu adalah orang-orang pilihan, saya minta maaf Bapak Ibu lah menjadi solusinya. Menjadi penyelesai masalah. Nah, kita belajar satu Bapak Ibu, bagaimana kita ngolah limbah. Limbah itu di mana-mana adalah masalah bagi yang tidak tahu. Tetapi limbah itu akan menjadi berkah ketika kita memahaminya. Limbah ini Bapak Ibu selalu menjadi problem setiap kota. Bukan hanya Indonesia, seluruh dunia. Biaya pengolahan limbah itu luar biasa mahal. Dan tanda kutip menjadi objek bisnis kelompok-kelompok tertentu. Nah, karena itu saya minta tolong. Kalau kita bisa ngatasi limbah ini, maka yang pertama, kita akan menyelesaikan masalah kesehatan. Yang kedua, kita menyelesaikan masalah kemandirian. Dan yang ketiga, yang paling penting, kita akan melakukan efisiensi. Jikalau program ini masif dikerjakan,
Percayalah, triliunan uang negara akan selamat. Nah, saya minta maaf. Negara kita memang belum siap untuk level ini. Tetapi kalau Bapak Ibu mau menjadi pahlawan, ayo kita bangkit sama-sama. Siapa yang mau datang rumahnya didatangi bupati minimal? Ada? Buat menjadi penyelesai masalah. Limbah masalah atau tidak? Masalah. Limbah ini Bapak Ibu selalu berasal dari rumah tangga. Dan kalau limbah ini kita selesaikan, maka hemat triliunan. Saya kasih contoh. Kalau Bapak Ibu iuran untuk kebersihan, setiap bulan kena biaya berapa? Seandainya satu keluarga kena biaya 20.000. Satu desa ada 1.000 kakak. Berarti biaya yang keluar adalah 20 juta. Ini biaya minus. Betul atau tidak? Selesai enggak masalah sampah di desa? Dari desa dioper ke TPA, betul ya? Tempat pembuangan akhir. Walaupun sudah ada pengolahan sampah di tiap-tiap desa, hampir 90% mereka mengeluh karena hanya memindahkan masalah, bukan menyelesaikan masalah. Kenapa saya betul-betul minta tolong kepada Bapak Ibu sebagai contoh? Bangsa Indonesia ini kalau tidak dikasih contoh Bapak Ibu tidak akan jalan. Sudah lihat aja dicemooh. Belum ngeh. Karena itu ini loh biaya. Dan seandainya satu negara, kalau Jawa Timur, Jawa Tengah aja ada 15.000 desa Bapak Ibu. Kenapa saya tahu kalau data Jawa Timur, Jawa Tengah? Karena semua desa sudah saya datangi hampir. Ini ada 15.000 desa. Kalau 15.000 aja kali 20 juta sudah ketemu berapa? Betul atau tidak? Ini per setahun? Betul atau tidak? Padahal sampahnya Bapak Ibu berapa banyak sih? Setiap hari? Maksimal itu cuma 0,5 sampai 1 kilo. Banyak atau sedikit? Saya minta maaf. Yang hilang dari bangsa kita Bapak Ibu adalah tanggung jawab. Karena selalu orang berpikir, oh sampah saya cuma sedikit, 1 kilo. Tapi kalau ngumpul, satu kota banyak atau tidak? DKI Jakarta sehari Bapak Ibu 750 ton. Semarang yang kita juga kerjasama dengan lingkungan hidup sana sehari 250 ton. Itu numpuk terus. Coba bayangkan, ini Jawa Timur, Jawa Tengah saja yang saya tahu. Kalau ini kita selesaikan sama-sama, kita hemat uang negara itu 3,6 triliun. Saya tidak jangkau Jakarta, Jawa Barat loh ya. Nah, terus yang kedua, sudah waktunya sekarang petani yang dari bawah yang menjadi solusi bagi bangsa. Ketika kami membuat satu statement, petani mengubah peradaban bangsa. Itu betul-betul kita akan mengubah semuanya. Saya ulangi, dari rumah tangga ini Bapak Ibu, percayalah, ke belakang, semua akan berubah. Saya kasih lanjutkan. Apa yang harus kita lakukan? Saya membuat program 10+1 yang tadi malam sudah ada yang datang gara-gara 10+1 ya. 10+1 3 tahun jadi miliarder. Itu ngomongnya gampang Bapak Ibu. Aplikasinya sangat amat sulit. Tapi sebenarnya saya minta maaf. Masuk rasional enggak? Masuk.
Di mana yang sulit, selama 1 minggu ini Bapak Ibu selesaikan kasusnya. Tetapi mulainya saya 10+1, ini sebenarnya wujud dari tanggung jawab. Karena saya punya prinsip dasar, siapa yang bertanggung jawab, dia akan mendapatkan rezeki yang berlimpah. Saya ulangi, siapa yang bertanggung jawab, dia akan mendapatkan rezeki yang berlimpah. Itu kata kunci Bapak Ibu. Jangan pernah dapat keberhasilan kalau kita tidak bertanggung jawab. Jangan mimpi jadi miliarder kalau kita tidak mau bertanggung jawab. Karena apa? Semua yang di bumi setuju tidak kalau ini hanya titipan. Saya ulangi ya, ini konsep dasar tolong diterima dalam pikiran dan hati Bapak Ibu. Semua yang di bumi hanya titipan. Berarti tugas kita dititipi, betul enggak? Kalau seandainya harta berarti kita cuma jadi bendaharawan. Kalau seandainya Bapak Ibu pengolah yang baik, orang yang rajin, orang yang tekun, pasti dikasih tanah yang luas. Saya terharu dengan Pak Dr. Pur tadi malam ketika perkenalan, dia cerita ke saya. Ternyata dia disuruh ibunya loh jadi petani, yang tidak bisa baca nulis katanya. Dulu, sekarang sudah pintar. Gitu. Coba bayangkan Bapak Ibu, kenapa orang tua, walaupun Pak Dokter ini pasti sekolah kan, jadi dokter itu kan susah. Anak pinter jadi dokter kan gitu kan, kalau anak nakal dijamoni. Bener kan? Nah, mau saya kepingin jadi dokter aja tidak keturutan Pak Pur. Nah, tapi orang tuanya memberi satu statement yang luar biasa. Pergi ke Banyuwangi dan jadi petani. Coba Pak Pur ketika ngomong pertama kali ngomong itu beda cara saya ngomong Pak. Kenapa? Saya tidak boleh jadi petani. Gara-gara saya jadi petani itu Bapak Ibu saya harus minta maaf. Diolok-olok, disuruh ngitung, disuruh belajar lagi. Setiap hari diomongi terus sama orang tua. Bertahun-tahun. Karena saya dipikir saya jurusan ekonomi ya tidak bisa ngitung. Karena apa? Setelah usaha yang rugi disuruh melanjutkan terus kan saya ini. Tetapi saya percayalah tanggung jawab ini yang utama. 1 kilo itu berat atau tidak? Ngolah limbah 1 kilo. Tapi selama ini kita membuangnya dengan percuma, betul enggak? Kita harus tahu dulu, limbah kita itu dari mana? Ini tolong dipegang ya, supaya nanti ketika Bapak Ibu pelihara ayam tidak salah jalan. Limbah kita ini Bapak Ibu berasal dari makanan kita, betul atau tidak? Makanan kita itu baik atau buruk? Sehat atau tidak? Ya, minimal belajar yang baik lah. Walaupun belum sehat. Ini mulai para kompetitor nyerang kita Bapak Ibu dengan alasan ayam cuma diberi makan nasi sisa. Mereka berpikir limbah itu cuma nasi sisa. Saya harus luruskan kembali. Bapak Ibu kalau belanja ibu-ibu nih terutama, belanja cuma nasi aja enggak Bu? Limbah kita ini ada karbohidrat yang berasal dari nasi. Kemudian ada proteinnya enggak? Ayam, daging, ikan, tahu, tempe. Ada proteinnya kan? Terus yang hebat lagi ada bumbunya enggak? Bumbu itu apa? Rempah. Rempah itu apa? Jamu. Saya ulangi, rempah itu jamu Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu masak, pasti dikasih bumbu. Dan kalau kita masih Indonesia, bumbunya itu lengkap. Yang dari Manado, mana Manado? Ini semua masuk kan? Apalagi kalau sudah kena bubur Manado. Nah, seandainya ayam kita makan bubur Manado, sehat atau tidak? Fair. Saya sangat kagum dengan nenek moyang kita.
Ketika mereka membuat gudeg yang dari Jawa Tengah, mana Jogja, Pak Bagio mana? Ini Pak Bagio ya, luar biasa semangatnya Bapak, nekatnya luar biasa. Bonek. Saya dapat laporan kemarin sudah bawa tas datang ke sini. Berarti doakan ada yang cancel. Kursinya pas Bapak Ibu. Kenapa kita membuat batasan itu? Karena kursi kita terbatas. Jadi minta maaf kayak gudeg. Tahu bumbu gudeg Bapak Ibu? Bapak tahu bumbu gudeg Pak? Bukan campur Pak. Campur itu bukan campur. Semua ada aturannya. Yang pertama ya, karena gudeg, betul ya, ada lengkuas, ada daun salam, ada kunyit, ada jahe sedikit, ada ketumbar, ada bawang putih, ada bawang merah. Bapak Ibu juga harus jadi koki loh ya. Terakhir dikasih gula merah. Jeleknya gudeg itu cuma satu. Semakin dinget semakin enak. Betul atau tidak? Coba bayangkan. Semakin dinget semakin enak. Itu sumber kolesterol. Betul enggak? Tetapi orang Jawa hebat. Di situ dikasih daun salam. Ada lagi tambahannya yang membuat warnanya merah jadi daun jati. Coba bayangkan. Ini dikasih racun. Tapi ada netralnya. Hebat enggak itu? Kemudian seandainya bumbu tadi, kalau ada sisa dibuang atau tidak? Dibuang. Dan herbal ini kita kasihkan ke ayam kita. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu goreng ada jelantah enggak? Jelantah itu apa? Lemak. Kalau kita hitung sama-sama Bapak Ibu, kita lihat semua ternak butuh karbohidrat, protein, vitamin, dan mineral dan lemak. Ditambah bonus dengan herbal. Sebenarnya kalau makanan kita limbah rumah tangga yang benar, ayam kita tidak perlu sakit. Dan tidak akan sakit. Jadi saya minta maaf. Ada aturannya yang kedua. Tidak boleh barang busuk. Ayam, sapi, kambing, ikan, Bapak Ibu, saya minta maaf. Ini juga punya penyakit. Kalau semua ternak ini kena bakteri E. coli, pasti diare. Siapa yang sudah ngasih makan pakan limbah rumah tangga ke bebek, ke ayam, dan lumpuh? Sudah ada atau belum? Sudah pernah lumpuh Pak ayamnya Pak? Tahu enggak kenapa lumpuh? Bukan makanannya yang salah, dia dehidrasi. Sehingga lumpuh. Penyebab dehidrasinya apa? E. coli. Jadi saya minta maaf, ayam itu tidak boleh dikasih makan barang busuk. Semua ternak kita tidak boleh makan barang busuk. Loh Pak, ini kan limbah. Limbah kan kotor. Katanya siapa limbah itu kotor? Ayo kita nalar sama-sama. Ketika Bapak Ibu masak, ibu-ibu nih, jangan tanya bapak-bapak lah. Ibu-ibu masak, dimasukkan ke dalam tempat sampah, betul atau tidak? Mulai besok tolong jangan taruh tempat sampah di dapur. Tempat sampah ini membuat negative thinking. Ini saya harus dasarkan Bapak Ibu supaya besok ketika Bapak Ibu buat ayam ini, Bapak Ibu tidak disalahkan orang. Karena ada undang-undangnya Bapak Ibu ke depan. Ternak itu tidak boleh dikasih makan barang busuk. Bahkan undang-undangnya lebih jelas lagi. Petani itu tidak boleh buat pakan sendiri. Sudah ada, itu mulai tahun 2010 undang-undang itu. Bersyukur saja tidak keluar. Bukan tidak keluar, tidak disosialisasikan. Alasannya pemerintah sepele. Kalau pakan ini ngandung bakteri jahat, dimakan orang, Bapak Ibu, itu sakitnya satu kampung. Contoh sapi.
Sapi makannya ada bakteri jahat di dalamnya. Sehingga dagingnya terinfeksi dengan bakteri jahat. Itu yang sakit satu kampung. Kalau ngurus obatnya ternak sama ngurus obatnya manusia, lebih gampang obatnya manusia. Kenapa kok begitu? Kalau manusia itu yang minum satu orang. Tapi kalau ternak, satu dipotong, satu kampung yang makan. Karena itu Bapak Ibu harus main di sini dan benar basicnya. Tolong ya, ayam itu tidak boleh diberi barang busuk. Terus bagaimana caranya supaya tidak busuk? Kita awetkan. Pengawetan itu Bapak Ibu ada beberapa macam. Yang pertama, diberi garam. Jadinya ikan asin, betul ya? Kalau di sayuran namanya asinan. Terus yang kedua, diberi gula. Jadinya manisan. Pernah makan manisan? Manisan diawetkan. Terus yang ketiga, diberi cuka. Kayak kalau Korea, kimchi. Nah, itu adalah metode pengawetan. Dari tiga ini, mana yang paling baik untuk ternak? Kalau Bapak Ibu ngasih makan ayam, garamnya tinggi, gagal ginjal dia. Duh, serius Bapak Ibu, ginjalnya ayam kecil. Kalau tidak percaya silakan dicoba. Jagung, rendam garam, coba dulu biar tahu. Jagung, rendam garam, kasihkan ayam, besok pasti mati ayamnya. Kenapa kok mati? Gagal ginjal. Karena dia tidak bisa ngurai garam. Yang tidak bisa gagal ginjal apa Pak? Bebek. Karena pencernaannya langsung, penyerapannya sedikit. Makanya bebek di pinggir laut makan ikan-ikan itu dia masih hidup. Tapi kalau ayam taruh pinggir laut makan ikan yang rasanya asin, selesai. Silahkan dicoba. Jadi yang tidak boleh masuk di sini garamnya. Loh Pak, kalau sudah ada bumbu konsentrasinya akan kecil. Nah, kalau itu diawetkan namanya tabung fermentasi. Fermentasinya yang kita pilih dari asin, gula, dan cuka adalah cuka. Cuka itu buatnya gampang atau susah Bapak Ibu? Tidak usah dibuat, jadi sendiri. Contoh Bapak Ibu, air leri kalau kita simpen, kita biarkan, kira-kira asam atau basah? Asam. Semua lambung kita asam. Tujuannya lambung kita asam. Pernah lihat ayam yang makan paku Bapak Ibu? Pernah tahu enggak ayam makan paku? Nanti kalau sudah pelihara ayam pasti tahu. Tahu-tahu besi paku itu bisa masuk dalam perutnya perutnya ayam. Dan percayalah, hancur. Besi aja hancur karena pH-nya bisa 4. Nah, tujuan fermentasi ini adalah membuat asam. Asam itu adalah pengawetan. Jadi, limbah rumah tangga harus dimasukkan ke tempat fermentasi dan ini adalah pengawetan. Terus yang kedua, ketika kita buat pengawetan model begini Bapak Ibu, saya minta maaf, terurai enggak nutrisinya? Lebih simpel enggak dia diurai? Begini bahasanya. Kalau dia sudah diasam, maka nutrisi-nutrisi akan keluar. Dan ayam akan jauh lebih mudah mencernanya. Ini pengaruhnya kemana? Pengaruhnya ke FCR. Efisiensi pakan. Nah, jadi saya minta tolong. Besok kalau buang limbah rumah tangga jangan pelit-pelit ya. Jangan ayam cuma dikasih tulang gitu, jangan. Kasihan. Anggap aja itu bagian dari hidup kita. Kasih sayur, kasih kulit buah, kasih ya sedikit lah. Kalau makan tulang tolong jangan dihabiskan. Iya, jangan sak tulangnya. Nanti ayamnya lihat Bapak Ibu nelongso dia. Oh, ini kejam sekali jeraganku ini.
buat ayam bahagia. Nah, inilah yang kita pakai untuk menyelesaikan masalah. Program 10 ekor jadi miliarder itu, kalau jadi miliarder itu bonus, jangan dikejar. Goalnya hanya satu, rawat yang baik. Kembali ke konsep rezeki. Siapa yang bertanggung jawab, dia akan dilimpahi dengan rezeki yang besar, berkah yang besar. Kalau Bapak Ibu tidak bertanggung jawab, jangan coba-coba pelihara ayam 100. Mana yang Rogo Jampi kemarin? Jangan banyak-banyak dulu. Gini loh Bapak Ibu, ini siapa yang sudah pernah gagal dalam peternakan? Sudah pernah. Gini, saya kasih tahu ya. Rezeki itu datangnya dari mana? Setuju atau tidak? Tolong betul-betul digaris bawahi. Rezeki kita datangnya dari Allah, dari Tuhan. Itu kunci utama. Yang kedua, tugas kita hanya melakukan beban, tanggung jawab yang sudah ada di depan kita. Karena itu saya membuat konsep apa yang ada. Apa yang ada itu adalah beban kita hari ini, sekarang. Tidak usah aneh-aneh. Keluar dari apa yang ada, mengada-ada, cari masalah. Sebentar, saya ulangi, ini penting sekali. Keluar dari apa yang ada berarti mengada-ada, betul atau tidak? Yang mengada-ada itu berarti sedang cari masalah. Serius, ini sangat serius. Kalau Bapak Ibu sudah pernah rugi, sudah pernah bangkrut, Bapak Ibu akan mengerti konsep ini. Kenapa saya mulai dari yang paling kecil? Saya dulu ambisi Bapak Ibu. Saya orang yang ambisius. Saya mengerjakan visi untuk membangun pertanian Indonesia. Waktu itu yang saya kejar adalah saya harus punya uang. Saya harus punya modal. Dan saya mengejar waktu itu selalu saya kejar, saya ajarkan berkali-kali habis 12,5 M. Cuman ini aja target saya. Saya harus bekerja, minta maaf ya. Saya SMA jadi tukang pijet Bapak Ibu. Uangnya hasil mijet saya buat bengkel las. Pak Bambang iseng kemarin saya pas gerenda dipikir, wong ini pekerjaan saya dari SMA Bapak Ibu. Gerenda ngelas ini buat sendiri, ini saya sendiri kemarin Bapak Ibu. Iseng-iseng nganggur-nganggur gitu ya. Ini Pak dokter saksinya ya. Geraji sendiri. Karena saya dulu mantan tukang. Sekarang saya buat konstruksi yang efisien. Kalau Bapak Ibu nanti kepengen buat konstruksi, buat rumah yang irit, nanti saya ajari. Saya bangun bangunan lantai 4 itu harusnya anggaran per meter kan 4 juta Bapak Ibu. Karena lantai 4, betul kan? Saya cuma buat 1 juta. Sehingga banyak kontraktor, banyak itu datang semua. Teknik sipil, melihat semua gimana caranya Pak. Saya bilang ngawurisasi, ya enggak ngawurisasi, dihitung. Bebannya harus dihitung semuanya Bapak Ibu. Dan saya bersyukur alhamdulillah. Dari apa yang saya bangun akhirnya banyak kontraktor-kontraktor mulai membuat konsep yang sama. Bahkan dari alumni Pak, saya ngerjakan proyek Bapak, ini saya ngerjakan proyek Pak, saya ikut teorinya Bapak. Boleh enggak ya? Boleh, mau saya ajarkan kok. Developer mulai bangun rumah irit-irit Bapak Ibu. Tapi berkualitas. Nah, saya minta maaf. Ketika saya mengejar uang, saya dapat uang, saya buat peternakan, pertanian, perkebunan, dan percayalah, gagal total. Kenapa gagal total? Salah jalan. Yang ada dalam pikiran saya, ayam itu objek bisnis. Saya ulangi ya, ayam, tanaman, saya jadikan sebagai objek penghasilan. Dan minta maaf, salah jalan. Dan semakin saya tahu, semakin saya ambisi. Perbesar. Dan hasil terakhirnya kosong. 0. Dari sana saya akhirnya berpikir,
saya tidak mungkin bangun pertanian. Saya ulangi ya. Gara-gara saya sudah intensif, sudah ngoyo, waktu itu masih kimia 100%. Saya ini ahlinya. Saya kuliah itu tanam cabai, tanam bawang itu pekerjaan harian Bapak Ibu. Dan obat-obat kimia itu sudah 100%. Saya berapa kali dapat penghargaan dari Taiwan. Karena apa? Saya membawa pertama kali di Indonesia dan mengembangkan program itu. Hasilnya 1, 0. Untung rugi, terakhirnya 0. Dari sana akhirnya saya nyimpulkan satu kata. Saya tidak mungkin bisa membangun pertanian lagi. Karena apa? Impossible. Tidak mungkin. Betul ya Pak? Ya. Sulit enggak Pak bangun pertanian Pak? Sulit sekali. Buktinya yang paling jelas satu kok. Semua orang tua, kecuali orang tuanya Pak Dokter saja ini. Loh serius. Ngelarang orang jadi petani, betul atau tidak? Siapa yang kemarin sharing di sini dimarahi orang tuanya, ya ini Bapak ya, nangis-nangis. Karena tidak mungkin. Bahkan beberapa YouTube saya sampaikan, membangun pertanian, bisnis pertanian itu seperti melewati rambut yang dibagi 7. Sirotol mustaqim. Tidak mungkin berhasil. Betul Pak ya, ini dari Manado juga sama Pak ya. Yang heran satu, profesornya ngomong gitu, dosennya ngomong gitu, terus mahasiswanya karena itu tidak ada yang mau jadi petani Bapak Ibu. Jadi pegawai semua, pegawai dinas pertanian. Tidak apa-apa. Ini serius kok, ini serius. Ini sedang masalah di Indonesia. Kepercayaan ke penyuluh agak kurang Pak Kadis. Ini yang harus kita luruskan. Kenapa kok kurang? Karena penyuluhnya tidak mau jadi petani. Betul atau tidak kira-kira? Bapak Ibu saya katakan jujur. Ini impossible. Bapak Ibu belajar pertanian itu impossible kok. Karena keimposibelan itu, ketidakmungkinan itu, saya sendiri pun kepingin nyerah. Saya sendiri pun kepengen putus asa Bapak Ibu. Ngapain bangun yang tidak mungkin? Coba pernah mikir gini enggak? Ketika sudah bangkrut terus kita pelihara ayam 1-2 ekor. Tahu-tahu berkembang jadi banyak. Pernah enggak? Saya tanya, yang 1-2 ekor tadi kenapa kok bisa jadi banyak? Kenapa kira-kira? Karena prinsip kita kan hidup terserah, mati terserah. Sebentar, kata-katanya Pak ikhlas Pak ya? Nah, coba bayangkan. Ada enggak motivasi dari 1-2 ekor ini kepengen jadi miliarder kira-kira? Enggak ada kan? Motivasinya kan cuma satu kan, ngerawat saja kan. Hasilnya apa? Berkembang. Betul atau betul? Ini 1-2 orang atau hampir setuju kira-kira semuanya? Nah, itulah alasan saya. Kenapa saya harus turun? Ini kan mental paling bodoh Bapak Ibu. Setuju atau tidak? Ini mental paling bodoh. Ayam tidak dikasih beban hidup. Kalau ayam ditarget jadi miliarder sungguhan, ayamnya takut besar. Kenapa ayamnya takut besar? Takut lihat tuannya. Wah, tuanku si sadis ini. Tetapi ketika memperlakukan ayam, itu dengan hati kita. Memperlakukan ayam sebagai ternak titipannya Tuhan, titipannya Allah Bapak Ibu. Beda. Jadi ayam bukan cuma dikasih makan, tapi ayam betul-betul dirawat. Nah, ketika saya tahu konsep ini, disinilah saya berubah. Ternyata bisnis yang berhasil itu bukan karena ambisi, tetapi karena tanggung jawab. Kenapa saya rawat ayam dengan baik? Tanggung jawab saya ke ayam. Kalau kepengen jadi miliarder berarti ayamnya banyak atau sedikit?
minimal 1000 induk. 1000 induk itu bisa penghasilan per bulan 160 juta. Ayam kalau kami 2000 induk. 2000 induk itu sekitar 300-an per bulan. Tapi tolong jangan pelihara 2000 induk langsung. KO. Nah, bagaimana kita bisa diberi ayam yang banyak? Syaratnya satu, tanggung jawab. Siapa yang setia perkara kecil Bapak Ibu, insya Allah akan diberikan perkara yang besar. Setuju atau tidak? Enak mana pelihara ayam 10 atau 1000? Ya sudah, pilih yang enak-enak saja. Sebentar. Ini penting. Tolong ini penting. Ayam punyanya siapa? Gusti Allah, setuju atau tidak? Ayam ini titipan atau bukan? Kalau pelihara ayam 10 aja tidak tanggung jawab, mau dikasih 1000 habis. Jadi jangan berbisnis yang menurut pikiran kita. Berbisnislah mengikuti alur. Bukan kita yang menentukan rezeki, tapi Gusti Allah yang menentukan rezeki. Setuju atau tidak? Gara-gara saya setia 10 ekor, maka kalau kita betul-betul tanggung jawab, ditambahkan. Sampai akhirnya jadi banyak sendiri. Kalau tidak mampu dijual, nanti tambah banyak lagi. Saya kasih contoh ini loh, seperti peserta pelatihan ini loh Bapak Ibu. Saya ini kan sudah paling bodoh sedunia. Pelatihan berbayar di live kan, itu sudah bodoh atau pinter? Coba nalar sama-sama. Sudah bodoh kan. Orang lain kalau boleh kan ilmu tidak boleh keluar kan, hanya untuk peserta kan. Karena itu kenapa saya harus live kan? Karena ini bukan punya saya, ini tanggung jawab saja. Saya tetap bahagia saja, saya bilang Pak Bambang. Tanya saya kan, Pak kita sampai kapan pelatihan? Sampai habis. Sudah. Jeleknya apa? Waktu saya habis. Tapi saya bersyukur saja, saya cuma menikmati saja. Menikmati gitu aja, bahagia saja. Ayam juga sama. Ayam ini yang membuat banyak bukan kita Bapak Ibu, Gusti Allah. Tugas kita mengembangkan, memelihara, merawat dengan baik. Dan percayalah, itu tugasnya Bapak Ibu diciptakan dan ada di bumi. Betul atau betul? Coba nalar ke penciptaan awal. Kenapa sih Nabi Adam itu harus diturunkan ke bumi? Kan Gusti Allah sudah bisa menciptakan bumi, kan sudah terlalu bagus, betul enggak? Ada manusia tambah rusak atau tambah baik bumi? Kenapa kok harus diciptakan gitu? Kalau saya sampai putus asa itu mikir sampai ke sana Bapak Ibu. Kenapa saya harus lahir ke bumi? Sudah ada yang pernah mikir ke situ? Kalau sudah putus asanya ngetop itu mikirnya sampai ke situ. Paham maksud saya ya? Kenapa saya harus lahir ke bumi? Apalagi kalau isinya orang gagal terus usaha gitu. Sudah ada pernah berpikir ke situ enggak kira-kira? Jujur ini. Sudah pernah kan? Percayalah, itu setan yang bisi. Tujuannya nanti putus asa. Tetapi di sisi lain, kita harus tahu tugas kita yang sebenarnya di bumi itu apa. Kalau menurut saya, karena kita diciptakan di bumi. Sebentar, saya luruskan lagi ya biar tidak salah ya. Bapak Ibu dulu ada yang kepengen lahir ke bumi enggak? Siapa yang dulu cita-cita, saya dulu kepengen lahir ke bumi gitu. Wong orang tua kita itu loh. Kita jadi laki perempuan aja enggak tahu. Kita tinggi pendek juga enggak tahu. Betul atau betul? Tahu-tahu buat dan jadian gitu aja. Keluar apa yang disyukuri kan. Betul atau betul? Berarti jenengan datang ke bumi karena kepingin atau karena diutus? Ingat baik-baik kata kuncinya. Kalau Bapak Ibu pas kena masalah gagal dan sebagainya, ingat baik-baik. Ini adalah kekuatan kita. Saya datang ke bumi karena diutus oleh Gusti Allah. Jenengan sama kan dengan saya kan? Berarti punya tugas tidak dikirim? Saya ulangi, punya tugas tidak dikirim ke bumi?
Tugasnya apa? Penyelamatan, ngerawat bumi, ngerawat ternak, ngerawat semua yang ada di bumi dan menjadi baik. Tapi masalahnya juga satu, setan juga bekerja luar biasa. Nah, inilah tugas kita. Dunia, setan mengajari kita untuk hancur. Tugas kita membangun yang hancur. Ketika saya tahu konsep ini Bapak Ibu, saya mau katakan, saya mau bangkit. Walaupun cuma dengan tetesan darah penghabisan. Saya bangkrut dalam dunia peternakan 18 kali. Sampai di sini ada tulisan orang gagal. Yang paling ngeri kalau yang bicara itu teman tidur kita. Sampai takut tidur. Ditoleh integrated lagi gitu. Ini serius Bapak Ibu. Ini sangat serius. Sakit. Ternak mati gitu laporan. Makanya kalau anak-anak laporan yang mati-mati itu jangan lapor di handphone. Perang. Betul atau tidak kira-kira? Sulit sekali. Impossible. Tapi dari sana akhirnya saya belajar mentok. Karena itu saya katakan tani adalah tawakal, amanah, niat, ibadah. Kenapa saya bertani? Saya katakan tani itu jihad. Perjuangan yang pasti mati. Perjuangan yang pasti kalah. Serius. Kenapa kita harus pasti kalah dan siap rugi? Namanya ibadah. Itu aja semangat saya untuk saya tetap berjalan. Dan yang kedua Bapak Ibu, kondisi sekarang ini sudah diramalkan, bukan diramalkan, tanda kutip, di planning mulai tahun 2014. Saya dapat bocoran valid waktu itu akan kejadian tahun ini. Dan menyakitkan ya, tapi Bapak Ibu harus dengar karena kita akan ngatur strateginya. 2030, percaya atau tidak, akan pengurangan sepertiga bumi. Terjadi pengurangan. Karena apa? Orang yang sepertiga ini dikatakan membebani bumi. Dan tanda kutip tidak berguna. Bapak Ibu mau bagian keluarganya Bapak Ibu disebut membebani bumi dan tidak berguna? Kenapa kok ini harus dihilangkan? Supaya beban bumi lebih ringan. Karena itu tahun ini akan perubahan ke AI. Dan saya minta maaf. Ini bocoran ya. Usia manusia diperkirakan hanya 30 tahun. Sudah cukup. Jangan lama-lama jadi beban. Karena dianggap tidak berguna. Sekarang saya mau tanya jujur. Anak usia 20 tahun ke bawah, Pak dokter ada enggak punya pasien 20 tahun bawah kena kolesterol, Dok? Hipertensi? Diabetes? Gagal ginjal. Betul atau betul? Dalam rangka apa? Biar tidak nambah populasi. Terus yang kedua, kira-kira pabrik-pabrik besok gunakan mesin atau gunakan manusia? Pasti atau tidak? Pasti. IKN Bapak Ibu, jalur jalannya sudah gunakan sensor. Tahu artinya apa? Tanpa supir. Berarti kira-kira Grab dan pasukannya kemana?
Terus yang ketiga, ini sudah ada di luar negeri, kirim paket pakai drone. Betul atau tidak? Militer pakai drone. Betul atau tidak? Tidak kira-kira Bapak Ibu. Tugasnya nembak itu tidak usah orang datang. Habis ini kan semua ke data nih. Betul enggak? Semua KTP kita terdaftar. Dan KTP kita itu elektronik enggak? Ada chipnya enggak? Kalau itu dilacak bisa atau tidak? Bisa. Jadi besok kalau kita masih tetap bawa KTP Bapak Ibu, di mana kita berada, drone bisa nyari enggak? Pasti ketemu tidak? Nembaknya gampang, tut. Dan yang penting satu, enggak usah belajar nembak. Tentara belajar nembak itu susah atau tidak Bapak Ibu? Dan itu emosionalnya tinggi. Prajurit banyak atau kasus prajurit nembak komandannya. Kenapa? Karena stres. Karena itu nanti tentara itu paling gampang satu. Pakai robot. Karena nurut. Betul atau tidak? Robot itu nurut atau tidak? Nurut perintah. Dan tidak pernah bantah. Tidak minta gaji, tidak pernah capek. Tidak minta pensiun. Nah, dunia kita akan berubah ke sana. Ingat loh ya, tinggal 5 tahun. Saya ulangi, tinggal 5 tahun. Saya berharap satu. Saya ngajar, saya berharap sampai 2027. Selesai. Semua muncul jadi miliarder. Tolong Bapak Ibu yang beli robot. Jadi petani. Nah, saya kembali ke sini. Kenapa ini penting sekali? IQ bangsa kita Bapak Ibu dikatakan rata-ratanya cuma 78. Kalau IQ 78 diajak maju kira-kira bisa atau tidak? Mereka nyebutnya generasi micin. Sehingga stunting. Kasus stunting ini Bapak Ibu bukan karena orang tuanya tidak mampu ngasih makan loh. Kasus stunting ini karena anak-anaknya milih-milih makanan dan makan yang dia sukai. Setuju atau tidak? Jadi akhirnya IQ-nya ya 78. Kalau rata-rata 78 berarti ada enggak yang 50? Banyak. Dan itu tukang ngeyel. Serius, tukang ngeyel diajari enggak bisa. Nah, ini tugas kita. Dimulai penyelesaian masalahnya dari mana? 10 ekor ayam. 10 ekor ayam itu bukan cuma jadi miliarder. Miliarder itu bonus. Kalau Bapak Ibu tekun, setia, tanggung jawab. Kalau dengar cerita saya tadi, berarti kalau kita kaya, itu kepingin atau sudah terpaksa? Kenapa saya buat teori terpaksa jadi kaya? Karena kita hanya tawakal. Kita hanya amanah melakukan tugas kita. Dan niatan kita bukan bisnis. Niatan kita ibadah. Kenapa kita harus niat ibadah? Supaya mudah-mudahan insya Allah bisa masuk surga. Bapak Ibu senang enggak bekerja itu disebut ibadah? Senang. Dan itu akan menjadi jawaban itu semuanya. Ibadahnya di mana? Sekarang saya lanjutkan. Yang pertama, bangsa kita karena IQ-nya cuma 78. Kita perlu diselamatkan. Saya katakan kita sedang kehilangan generasi. Generasi tahun 90 ke atas. Jelek semua IQ-nya. Terus yang kedua, minta maaf. Malasnya minta ampun. Setuju atau setuju? Mintanya beli. Betul atau tidak?
Buat, ngapain buat, repot, beli saja. Kalau beli itu konsumtif atau produktif? Iya kalau ada uangnya. Kalau tidak punya uang, pinjem. Akhirnya ketika pinjem, utang tidak bisa bayar. Mentalnya drop enggak kira-kira? Mentalnya hancur Bapak Ibu. Orang ditagih utang itu bisa mikir positif enggak? Enggak pernah bisa mikir positif. Takut isinya. Dan di dalam ketakutan Bapak Ibu, tidak ada kebahagiaan. Akhirnya pikirannya pendek terus, jadi sumbunya pendek. Itu bangsa kita hari ini. Saya minta maaf, Bapak Ibu yang harus jadi solusinya. Kira-kira masih mau jadi petani dengar cerita jelek saya? Sudah terlanjur datang. Nah, ayam ini kenapa bisa menyelesaikan masalah? Tadi kata kuncinya ya, tanggung jawab. Jadi jangan pernah kepengen punya ayam banyak. Rezeki dari Allah, ingat kata kuncinya. Rezeki pekerjaan saya Bapak Ibu paling banyak sosial. Dan paling banyak ruginya daripada untungnya. Tetapi saya mau katakan jujur. Walaupun saya rugi, saya tidak pernah bangkrut. Tapi tambah besar. Enak atau enggak kalau begini? Rugi tapi tambah besar. Ada yang mau? Ingat loh ya, ibadah. Bukan bisnis. Banyak orang kecewa ketemu saya. Dipikir saya orang hebat, kaya, minta ampun. Kalau Bapak Ibu ketemu saya, harian saya, ini Pak Dokter karena sudah datang sering ke sini, ketemu saya tidak ada bedanya dengan kuli Bapak Ibu. Kenapa? Karena semua hanya titipan. Itu bukan punya saya. Kalau saya kepengen kaya, saya tidur. Semakin saya tidur di rumah, semakin saya kaya. Tahu kenapa? Kalau saya keluar, saya pasti bangun. Tapi kalau saya tidak ada, uangnya numpuk. Kalau uangnya numpuk, urusannya beda. Makanya istri saya bingung gini, uang numpuk, harus habiskan. Jadi kalau ditanya orang pekerjaan saya apa? Menghabiskan uang yang tidak pernah habis. Mau dibuat rugi loh sih tetap bangkit. Udah serius Bapak Ibu. Mau seperti ini? Tolong tanggung jawab. Tanggung jawabnya di mana? Semua limbah rumah tangga. Ini adalah bagian rezeki. Kalau bagian rezeki ini kita cuman buang, percayalah rezeki kita hanya segitu. Tetapi ketika rezeki ini kita berikan ke ayam, jadi pakan ternak, bermanfaat enggak? Minimal satu. Ayamnya enggak usah jadi miliarder dulu deh. Karena ayam 10/1 saja kok. Kenapa ayamnya 10/1 Bapak Ibu? Tahu enggak alasannya? Yang paling dibuahi berapa persen? Maksimal 50%. Kenapa saya membuat peraturannya 10/1? Ada teorinya. Yang jadi Bapak Ibu hanya 50%. Berarti yang 50% ada dibuahi atau tidak? Tidak dibuahi. Berarti untuk apa? Dimakan telurnya atau dijual telurnya. Betul atau tidak? Kenapa saya rancangnya begini? Tujuan saya satu. Seandainya setiap bulan ayam itu bertelur 10. Berarti setiap bulan produksi telur kita berapa Bapak Ibu? 100. Tolong yang 50 ditetaskan. Yang 50 dijual. Untuk apa? Pakan. Orang seringkali berkata, jual telur itu Pak bikin malu. Karena cuma 50 butir. Saya minta tolong, jangan jual telur biasa. Telurnya harus berkualitas.
Nanti kalau sudah jamnya tolong diingatkan ya. Saya kalau ngajar sering lupa jam Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu cuma jual telur ayam kampung biasa, semua orang jual. Tapi Bapak Ibu harus jual telur ayam kampung yang berkhasiat sebagai obat. Sebagai obat apa telur ini? Sebagai obat hati, liver. Karena kita sedang ciptakan albumin tinggi di dalam telur. Kenapa saya harus ciptakan albumin ini mulai tahun 2008 Bapak Ibu? Yang pertama satu, siapa yang hobi begadang? Siapa yang hobi begadang? Siapa yang kerjanya minta maaf? 2 atau 3 shift, ada enggak di sini? Ada. Sering kerja malam juga Pak ya? Saya minta maaf. Sering kembung enggak Pak? Kadang-kadang kembung. Kembungnya bagaimana rasanya? Kayak penuh. Betul enggak? Sering enggak yang sebelah kanan gini kadang-kadang kayak bengkak keras gitu Pak? Sebelah kanan itu apa dok? Organnya dok? Perut sebelah kanan ini dok? Liver. Tahu ya kira-kira livernya bermasalah tahu enggak Pak ya? Oh kena fatty liver. Nah, karyawan rata-rata kena itu. Nah coba bayangkan. Ini bukan saya yang ngomong ya. Saya juga ngomong gini saya dimarahi orang Bapak Ibu. Loh kalau orang gitu enggak boleh kerja malam. Bukan enggak boleh kerja malam. Kalau sudah tahu itu efeknya ke penyakit, saya minta tolong. Jangan sampai sakit. Ingat ya peraturan kemarin ya. Petani dilarang. Kalau petaninya yang sakit, nanti siapa yang ngasih makan bangsa ini? Fatty liver ini Bapak Ibu, obatnya sepele. Namanya albumin. Albumin itu Bapak Ibu mahal sekali. Kalau Bapak Ibu masuk rumah sakit disuntik albumin 1 mili berapa? 800 ya dok ya? Enggak tahu saya. Sekali pakai 2 juta. Ikhlas enak mana 2 juta atau beli telur? Enak mana 2 juta atau 2.000? Sama-sama 2-nya, beda 0-nya. Nah, ketika Bapak Ibu buat telur, telurnya jadi obat. Dan minta maaf, ini akan menyelamatkan banyak orang. Ribuan orang akan diselamatkan. Anak-anak muda Bapak Ibu yang hobi game, itu lupa waktu. Dan saya jamin 100% minimal kena fatty liver. Dan kerjanya hati ngoyo. Dan kalau itu dibiarkan, selesai. Ayam ini Bapak Ibu, pertanian ini, kita sedang menyelamatkan generasi. Dan itulah ibadah. Kenapa saya katakan itulah jihad? Walaupun sulit jalannya, walaupun melewati 1/7 rambut, tolong lakukan. Karena apa? Kita sedang ibadah. Ibadah yang besar. Penyelamatan generasi. Pak tolong nanti pelihara ayam Pak ya. Teman-temannya suruh beli. Jangan mahal-mahal tolong. Supaya apa Bapak Ibu? Itulah ibadah. Apa sih kebahagiaan kita nanti? Coba bayangkan. Bapak Ibu punya obat yang berupa makanan. Dimakan orang banyak. Kemudian orangnya jadi sehat. Kira-kira Bapak Ibu bahagia enggak lihat itu aja? Bahagia. Dan percayalah pahalanya ngalir. Betul atau betul? Kalau sudah begini ya kita jadi orang bodoh ya. Saya ajari kita jadi orang bodoh mikirnya enggak usah pakai otak. Mikirnya langsung aja. Kita pelihara ayam punya telur, telurnya obat dimakan orang, orangnya jadi sehat. Semua limbah kita selesai. Kira-kira Gusti Allah seneng enggak lihat itu? Kalau Gusti Allah seneng kira-kira menurut Bapak Ibu ayamnya ditambah atau tidak? Pasti atau tidak? Ya sudah itu kuncinya. Loh Pak, saya kebutuhan saya jangan mikir kebutuhan. Loh Pak, beban saya hidup jangan mikir beban hidup. Saya cari doanya. Doanya cuman begini. Gusti Allah,
Saya dulu datang ke bumi bukan karena kepingin loh. Sebentar. Bapak Ibu pernah enggak diutus oleh perusahaan pergi? Diutus itu dikasih sangu enggak? Kalau enggak dikasih sangu berangkat atau tidak? Ya sudah, itu aja rumusnya. Wong perusahaan aja ngirim orang itu loh, tanggung jawab kok. Apalagi Gusti Allah, masa enggak tanggung jawab? Sebentar, nalar dulu. Ini cara orang bodoh Bapak Ibu. Karena apa? Satu kata kuncinya. Yang nyuruh kita datang ke bumi. Bukan karena Bapak Ibu kepengen lahir ke bumi. Itu diutus. Betul enggak? Karena itu saya katakan Bapak Ibu ini adalah utusannya Allah. Setuju atau tidak kalau begitu? Di mana kata kunci kita ini utusan? Karena kita tidak pernah kepengen dilahirkan. Tahu-tahu ada. Makanya bayi itu selalu menangis. Kalau tidak nangis harus dipukul. Supaya apa? Supaya dia sadar kenapa saya lahir ke bumi. Tolong itu kata kunci Bapak Ibu. Terus dari 10 ekor ayam tadi. Kalau kita punya telur berkualitas. Orang beli itu antri atau tidak kira-kira Bapak Ibu? Pasti atau tidak? Pasti. Saya kalau jualan telur itu harus nulis daftar tunggu. Satu keluarga maksimal 10 butir seminggu. Kita batasi. Kenapa kok gitu? Bukan jual mahal. Supaya semua kebagian. Kita utamakan siapa? Yang sakit-sakit. Kita utamakan. Akhirnya Bapak Ibu, mitos yang mengatakan bahwa petani itu sulit jual. Karena semua yang diproduksi biasa. Sudah ada yang pernah buat kuteja di sini? 1, 2, ada. Sudah pernah nyoba telurnya diangkat-angkat begini? Bisa atau tidak Bu? Bisa. Berarti ilmunya gampang atau tidak buat obat ini? Pakai sekolah lagi enggak kira-kira? Kan cuma dikasih jamu gitu aja. Murah atau mahal sih kuteja itu Bapak Ibu? Murah banget. Tapi minta maaf, itu dampaknya luar biasa. Tahu dampaknya di mana? Yang pertama, kuteja itu kan berarti kunyit. Kunyit itu apa Bapak Ibu? Antibiotik. Temulawak. Nafsu makan. Bukan hanya nafsu makan. Temulawak itu bertugas memperbaiki hepar, memperbaiki hati. Liver. Kemudian yang ketiga jahe. Tahu enggak jahe itu sebenarnya untuk apa? Bukan penghangat saja. Jahe itu untuk memperlancar peredaran darah. Sehingga kita bisa ciptakan telur non kolesterol. Lah sudah, kalau telurnya non kolesterol, obat hati, antibiotik. Berarti yang kita jual telur atau obat? Enak mana tadi saya katakan, beli obat atau makan telur? Sudah, itu solusi. Kita buat ini paling gampang Bapak Ibu. Kuteja. Dan itu menyelamatkan banyak orang. Nah, kemudian yang kedua, kalau kita sudah produksi telur, telurnya dijual separuh. Untuk apa? Operational cost. Kalau Bapak Ibu kerja, ini harus ditutup dulu. Jangan pernah bertani Bapak Ibu yang makan dompet. Siapa yang sudah dompetnya dicuci ayam? Sudah ada yang pernah? Niatnya kepengen bisnis tapi dompetnya dicucui terus sama ayam. Betul atau betul kira-kira? Banyak orang bisnis kepengen dapat penghasilan malah tekor. Karena salah. Nomor 1, operasional cost harus tertutupi. Berarti cara berpikir kita, usaha itu Bapak Ibu minim modal. Kenapa saya harus minim modal? Seandainya saya Bapak Ibu tidak bisa kerja sendiri deh. Ada 1 karyawan. Maka biaya karyawan ini harus tertutup dengan biaya pakannya. Belum untung dulu tidak masalah. Yang penting jalan. Betul atau tidak kira-kira? Ayam dipelihara supaya nutup operational cost dulu. Setelah operational cost ditutup, tugas Bapak Ibu membuat pasar. Jual telur itu tidak gampang loh Bapak Ibu.
Kalau jual telur 1 bulan cuma 50, sehari cuma anggaplah berapa berarti? 30 berarti 1 atau 2 ya. Susah atau enggak jual telur 2? Malu. Betul atau tidak? Malu. Masa jual telur cuma 2? Saya minta maaf, pemasaran itu paling penting. Karena itu goal saya, pemasaran itu level pertama itu 1 RT. Kenal. Pak, beli jual cuma 2 itu bikin malu, Pak. Sehari, sebulan 50. Tapi percayalah satu, Bapak Ibu harus ciptakan permanen market. Mulainya jangan besar-besar, kecil tapi jalan. Kecil tapi jalan, kecil tapi jalan. Setelah jalan, dia membentuk satu lingkaran. Dan lingkaran ini semakin besar, semakin besar, semakin besar. Ini namanya benih. Seed. Bapak Ibu pernah menanam pohon jati? Bibitnya besar atau kecil? Kenapa bibit jati yang cuma sebesar jempol ini bisa jadi tumbuh tinggi? Namanya waktu. Mulai dari yang kecil. Saya ingat Bapak Ibu, ini tempat bersejarah. Saya mulai dari tempat ini ketika saya nating. Mulai dari nol. Saya dulu tidur itu di pos depan itu, sebelahnya sini ada satu gubuk itu Bapak Ibu. Saya tidur di situ 3 bulan. Jadi saya bangun tempat ini awal itu cuma 3 bulan. Jadi kolam renang. Sebagai wujud tanggung jawab. Tapi percayalah, Gusti Allah itu adil. Ketika saya buka ini pertama kali Bapak Ibu, sehari bisa 6.000 orang. Sampai tempat duduk aja tidak bisa. Hari-hari biasa 500 orang. Jadi dalam waktu sebelum COVID, pas ini saya buka ini pas acara COVID ya Bapak Ibu ya, full. Pas COVID, pintunya ditutup. Karena kan tidak boleh buka, betul kan? Tapi orang-orang sini bilang, saya itu loh kalau kayak kena COVID tidak mungkin saya renang. Makanya gara-gara pengunjung tetap datang, kita buka, kita tutup pintunya karena di sini tidak berpagar, silahkan lewat mana-mana boleh. Loh iya kan, yang penting ditutup. Perkara masuk lewat mana-mana kan terserah kan Pak. Tidak menyalahi peraturan. Pintunya dijaga polsek. Tapi yang pintu lain-lain ada, ya tetap ramai. Saya mengatakan jujur, satu usaha ketika kita jalankan dengan tanggung jawab, percayalah, balik modalnya cepat. Dari sana akhirnya berkembang hingga hari ini. Dan ini pun sama, ayam pun sama. Mulai cuma 10, Bapak Ibu ciptakan permanen market. Kenapa harus kita ciptakan permanen market? Supaya Bapak Ibu tidak makan biaya pemasaran. Petani itu yang paling membuat rugi Bapak Ibu karena harganya ditentukan oleh tengkulak. Betul atau tidak? Semakin panen Bapak Ibu banyak, semakin Bapak Ibu akan ditekan. Tetapi kalau Bapak Ibu setiap hari produksi, setiap hari ada, walaupun kecil, Bapak Ibu akan diharapkan. Kalau yang telurnya 1 bulan cuma 50, ya datang tengkulak atau pembeli. Betul enggak? Nah nanti orangnya kan datang ke Bapak Ibu, Pak saya beli telur, minta maaf ya masih urutan ke-10. Tapi pasti enggak ini nanti? Pasti dia dapat dan itu akan menjadi permanen market. Kira-kira kalau pembelinya 1 RT ayam 10 cukup atau tidak? Kalau sudah kurang apa yang harus kita lakukan? Bertambah, terpaksa tambah besar. Beda enggak kalau seandainya sama-sama goal kita 100 duluan?
dengan 10, mulai dari 10. Kita mulai 100, telurnya banyak atau sedikit? Jualnya lebih susah mana, 10 atau 100? Pilihlah yang gampang-gampang. Jangan cari susah, karena di bumi sudah susah. Loh Pak, ini kan uangnya kecil. Betul atau tidak? Saya minta maaf, kalau uangnya besar mesti untung. Bapak Ibu cari untung atau cari buntung? Ada orang yang kemarin siapa yang punya ayam 5.000 petelur? Bapak ya dari sana. Untung atau rugi Pak? 5.000 petelur Bapak Ibu. 5.000 ya betul ya? 5.000 petelur itu modalnya per ekor ayamnya aja anggap 100.000 sampai dia telur. Kandangnya berarti ini sekitar 1 ekor itu 25.000. Berarti ketemu modalnya 5.000 kali 125 ketemu berapa ini? 125 nolnya 6. Minimal ini, belum kandang baterainya. Kalau sama kandang baterai berarti 250 juta. Terus pak ayamnya sendiri modalnya sudah 500 juta. Berarti kalau ditotal dengan semuanya berarti 1 M. Percayalah, belum tentu untung. Enak mana modal 1 M atau modal 1 juta? Enak mana untung atau rugi? Tolong ini konsep. Loh Pak, kan nunggu waktunya lama. Enggak. Kalau kita mulai dari modal 1 juta Bapak Ibu, untuk menjadi 1 M kan cuma 3 tahun. Betul atau betul? Bank mana yang mau ngasih investasi kita 1 juta menjadi 1 M 3 tahun? Pasti bangkrut. Betul atau tidak? Nah, kenapa dikasih nama bank Bapak Ibu? Itu ada kalau ditambah krut belakangnya. Itu rata-rata di situ. Jadi ya jangan diteruskan ya. Jadi pembuat bangkrut itu adalah jangan. Itu salah. Itu salah. Yang membuat bangkrut itu utang. Utangnya ke bank. Itu yang membuat bangkrut. Kenapa kok begitu Bapak Ibu? Saya punya teman miliarder semua. Banyak sekali yang miliarder. Dan yang heran satu. Semakin dia kaya, utangnya besar. Karena apa? Semakin orang kaya ditawari terus utang. Betul atau betul kira-kira? Supaya apa? Tidak bisa berkembang. Terus yang kedua itu kita diperalat sama bank. Titip dong uangku biar berkembang gitu loh. Semakin Bapak Ibu besar pasti diperalat oleh bank supaya kita menguntungkan bank, itu aja. Karena itu saya minta tolong besok jangan berhutang. Boleh ya? Loh Pak sudah terlanjur berhutang nanti ditutupi pelan-pelan dan setelah tulis tutup tidak terima hutang lagi. Mandiri. Ini penting Bapak Ibu. Kenapa saya buatkan konsep semua dari kecil? Dari limbah rumah tangga, dari ayam. Karena satu. Saya kepingin Bapak Ibu bergerak tanpa utang. Kenapa sih konsep ini harus saya buat dari awal? Ayo kita nalar sama-sama. Bapak Ibu kalau punya penghasilan untuk apa sih? Makan kan? Sekolahnya anak kan? Biaya hidup kan? Saya minta maaf lagi. Bapak Ibu datang ke tempat ini bahagia enggak? Bukankah Bapak Ibu kan kepengen buat seperti ini semua kan? Ada tanah, ada rumah, ada ikan, ada ayam, ada kambing, ada sayur, ada buah. Makan semua di dalam kan? Dan penghasilan kita kan cuma untuk bangun ini kan? Bangunlah dari sekarang. Nggak punya lahan Pak, tenang saja. Mulai dari rumah kita jadikan surga. Saya ulangi ya, jadikan rumah kita itu surga. Surganya di mana? Tanggung jawab dari limbah. Di surga ada sampah enggak? Tuh, saya harus tanya jujur. Di surga ada sampah enggak? Belum tahu Pak, tapi yang jelas satu, pasti enggak ada sampah. Kenapa kok enggak ada sampah? Karena Tuhan menciptakan semuanya itu dalam satu simbiosis mutualisme.
Ada limbah dimakan ayam. Ayamnya sudah menghasilkan nih. Ayamnya buang kotoran, betul atau tidak? Ada peraturan kedua, di surga tidak boleh ada kotoran. Betul atau tidak? Kotoran ayam jadi apa Bapak Ibu? Pupuk. Pupuk sama kotoran ayam beda atau tidak? Sebentar. Pupuk sama kotoran ayam beda atau tidak? Sebenarnya pupuk kan kotoran ayam kan? Yang membuat beda apa? Proses. Kalau kotoran ayam dibiarkan namanya sampah. Tapi kalau kotoran ayam diolah namanya pupuk. Dan kalau pupuk berguna untuk tanaman, terpaksa kita bertani. Siapa di sini ya sudah mulai buat polybag? Sudah ada? Sudah bingung dengan media dan pupuk belum? Sudah mulai bingung kan? Kelihatannya ketika saya ngomong buat polybag, gampang. Sulit itu. Sulitnya di mana? Setelah kotorannya habis, Bapak Ibu nunggu ayam itu buang kotoran. Kapan ini buang kotoran lagi? Siapa yang sudah kalau jalan terus lihat daun jadi matanya gregetan, wah ini harus saya kumpulkan. Sudah ada atau belum? Saya minta maaf Bapak Ibu. Nanam di media itu kelihatannya gampang ngomongnya. Sebentar saja loh pupuk habis. Dan kalau sudah pupuk habis, ayamnya buang kotoran ditunggu. Cepet nang buang kotoran. Loh, minta maaf karena wujud tanggung jawab. Kalau begini ceritanya, kira-kira ikannya apa ayamnya pasti ditambah atau tidak? Tujuannya ayam berarti apa di sini? Buang kotoran. Loh, ini serius loh Bapak Ibu. Satu sisi produksi telur dan ayam, satu sisi produksi pupuk. Dan pupuk ini diharapkan. Saya minta maaf, seluruh peternakan ayam bingung enggak buang limbahnya? Bingung. Padahal kalau kita bisa ngolah limbahnya, lebih mahal limbahnya daripada ayamnya. Pertanyaannya kan satu. Kalau ayamnya sudah terlanjur besar, ya salahnya sendiri sudah terlanjur besar. Betul atau tidak? Kalau setiap hari Bapak Ibu ayam 10 itu kotorannya cuma 2 kilo. Setiap hari kotorannya cuma 2 kilo karena dia basah. Kalau 2 kilo diolahnya jadi apa? Jadi pupuk. Pupuk ini Bapak Ibu buat pertama. Tadi Pak KB sudah jelaskan. Kehol. Ukurannya kalau dibuat ukuran itu 3 kali 3. 3 kali 3 itu adalah laboratoriumnya Bapak Ibu. Sudahlah percaya saya. 3 kali 3 ini Bapak Ibu cukup untuk hidup keluarga. Artinya apa? Ada cabai, ada terong, ada tomat, ada kangkung, ada bayam, ada seledri, ada kacang panjang. Kalau Bapak Ibu diabetes ada pare. Besok tenang ya, kita akan praktek buat jus. Makanan untuk kolesterol, diabetes, asam urat. Dan tolong kalau Bapak Ibu sakit, tanaman itu yang ditanam di sini. Konsepnya satu, tanamlah yang kita makan. Dan makanlah apa yang kita tanam. Siapa yang senang nanam, tidak senang makan? Banyak. Ibu-ibu terutama yang ditanam bunga. Saya mau tanya, pernah makan bunga? Nanti jadi Susana. Makan melati. Tolong. Tanamlah yang kita makan dan makanlah yang kita tanam. Dan ini Bapak Ibu minta maaf, ada jeleknya loh program ini.
Saya tunjukkan jeleknya di mana. Kalau seluruh keluarga tanam ini, harga-harga mahal atau murah? Habis semuanya. Bukan hanya tidak ada melijo, Pak. Tidak ada yang mau jualan. Betul atau betul? Tapi percayalah, Gusti Allah itu adil. Bapak Ibu setiap hari makan kangkung, bayam, asam urat. Betul atau tidak kira-kira? Kan kita juga perlu wortel kan? Yang dataran tinggi, dataran rendah, dataran menengah akan terjadi pertukaran. Dan inilah bisnis. Tapi yang pasti satu, kalau semua punya harga pasti murah. Ini goal saya. Siapa yang tidak bisa menjadi petani mandiri, tidak bisa bersaing. Berarti petani-petani kimia habis atau tidak? Habis. Sudah terlanjur basah. Saya sudah terlanjur dimusuhi pabrik-pabrik raksasa, Bapak Ibu. Ini goal saya. Semua harga harus murah. Padahal yang ada di luar petani mintanya mahal atau murah? Petani mintanya mahal atau murah? Percayalah, 1 tahun ini sampai 2 tahun maksimal, semua harga akan hancur. Kenapa akan harga hancur? Yang pertama, kita pas menghadapi daya beli yang murah, hancur, betul ya? Yang kedua, di saat kritis seperti ini, kita harus kuat. Petani sayur Bapak Ibu yang kimia hari ini gulung tikar. Cabai turun jauh, betul ya? Kubis 500. Wortel 1000. Seledri enggak laku. Kalau begini ceritanya kira-kira orang masih tetap bertani atau tidak? Kalau sudah tidak bertani berarti apa yang terjadi? Tanahnya nganggur atau tidak? Nganggur. Kalau sudah terus-menerus nganggur. Siapa yang kemarin mau disita negara kemarin? Wong tanahnya negara aja tidak diurus. Saya punya teman yang di Madura. Tanah itu kalau tidak diurus harus jangan direbut ya, harus digarap. Banyak Bapak Ibu BUMN, perusahaan-perusahaan itu beli tanahnya rakyat, betul atau tidak? Mau dibuat pabrik, nganggur 20 tahun, 30 tahun, itu tidak disita negara. Alasannya sudah tanahnya negara. Betul atau tidak? Karena badan usaha milik negara. Harusnya besok tanya ke yang buat peraturan, tanahnya negara untuk apa? Kalau seluruh pegawai disuruh nyangkul gitu ya tidak selesai juga. Itu peraturan yang tidak tahu saya. Percayalah Bapak Ibu, semua harga akan murah. 1 tahun, 2 tahun ini, ingat baik-baik. Karena itu saya minta tolong, jangan terlalu besar. Setahun, 2 tahun ini sekolah, kuatkan dasar, kuatkan basic untuk perputaran. Nanti akan mahal setelah tahun 2008 ke atas. Tahun 2030 tidak terbeli. Hanya orang kaya yang bisa makan. Saya ulangi ya. Tahun 2030 sayur-sayur yang Bapak Ibu harganya terlalu mahal. Tidak akan terbeli. Karena itu saya punya misi untuk Bapak Ibu. Selamatkan mereka di tahun krisis. Kenapa itu akan muncul? Saya tunjukkan. Kira-kira 3-4 tahun ke depan pengangguran meningkat atau menurun? Kalau pengangguran meningkat mereka tetap makan atau tidak? Soalnya masalahnya kalau tidak kerja pun tetap makan Bapak Ibu. Kalau kondisi ini dibiarkan, maka terjadi kerusuhan. Setuju atau tidak? Tugas Bapak Ibu, tolong kasih makan mereka. Tolong selamatkan mereka. Jual dengan harga murah. Latihannya 1. Biaya harus 0.
Kalau kita bisa jual harga murah dan harga tahun 2030 semua mahal, percayalah, luar negeri pun butuh makan. Ekspor. Yang Singapura ya buka pasar ya. Bedanya 1 Bapak Ibu. Kalau di Indonesia 1000, di Singapura sama-sama 1. Bedanya dolar. Enak mana jual rupiah atau jual dolar? Saya minta tolong. Produksilah rupiah, jualah dolar. Karena itu nanti Bapak Ibu akan tergabung di koperasi kita. Dan kita akan ekspor. Goal kita adalah ekspor. Masalah terbesarnya 1. Ekspor itu butuh kualitas terbagus. Butuh kuantitas terjamin. Produktivitas terjaga. Latihan dulu. Pak Kapi tadi jelaskan, setiap hari tanam, setiap hari panen. Latihannya dari situ. Apa yang kita latihkan? Pikiran kita, mindset kita. Siapa di sini yang betul-betul sudah petani, ada enggak? Bapak ya, Pak, kalau seandainya punya tanah 1000 meter, cara nggarapnya bagaimana? Nanamnya sehari-sehari atau semua, Pak? Kenapa kok semua, Pak? Ngerubah itu loh Bapak Ibu butuh setahun. Loh serius Bapak Ibu. Orang itu sering ngeluh ke saya kan begini, Pak, ndak ada tukang cangkul. Betul atau betul? Karena dikerjakannya 1 hektar. Betul enggak? Nyangkul 1 hektar itu selesai enggak seminggu? Enggak selesai. Itu hampir 3 minggu Bapak Ibu, orang 10 nyangkul. Biaya nyangkul saja, saya minta maaf, bisa hampir 20 juta loh. Sehektar. Kalau mau tanam cabai. Terus yang kedua, setelah dicangkul semua enggak ditanam-tanam, betul atau tidak? Nyangkul selesai, rumput tumbuh. Betul atau betul? Terus habis gitu setelah rumput tumbuh ditanam semua. Setelah ditanam semua bingung, Pak, cari tenaga tanam enggak ada. Ya karena nanamnya 1 hektar. Terus yang paling susah lagi pada waktu panen. Apalagi panennya serentak, selesai. Karena itu nomor 1, manajemen harus dirubah. Ngerubah mindset harian Bapak Ibu, itu susahnya minta ampun. Kalau Bapak Ibu tidak bisa harian, kita tidak bisa ekspor. Boleh tidak ekspor? Tunggu yang 4 bulan lagi, kabur ini pembeli. Betul atau tidak? Terus yang kedua, kita harus buat yang terbagus. Mulai terbagus itu kecil Bapak Ibu. Dan kecil ini yang buat yang bagus dan berkualitas. Sekarang saya mulai kembangkan padi Jepang. Jagung Jepang. Saya mau balas dendam. Serius saya mau balas dendam. Beras kita harganya dipatok ya 12.500 ya dari Seleb. Penggilingan padi selesai Bapak Ibu. Bangkrut semua. Nggak untung. Kalau berasnya pakai kimia, pecah. Sehingga apa? Menirnya banyak. Supaya kita tidak bisa dapat harga 12.500, bisa harga 15 sampai 20, berarti apa yang harus kita rubah? Premium. Jangan buat beras biasa. Kenapa diberi harga cuma 12.500, dibeli 6.500 Bapak Ibu? Karena pupuknya subsidi. Betul atau betul? Pemerintah ngasih bantuan pupuk subsidi, tapi perjanjian 1, beras tidak boleh dijual mahal. Kalau begitu ceritanya, saya minta tolong. Saya menolak pupuk subsidi. Paham maksud saya? Saya tidak beli pupuk subsidi. Karena apa? Saya buat pupuk sendiri. Kalau saya buat pupuk sendiri, kira-kira beras saya dituntut tidak harus sama dengan harga beras subsidi? Tidak. Karena kita tanpa subsidi. Dan dikasih nama
organik atau sehat. Apa buktinya? Bapak Ibu sudah makan di sini ya? Sudah 2 kali ya. Nasinya beda enggak? Sama Pak putihnya. Rasanya sudah ada bedanya enggak kira-kira? Beda. Ayo kita buktikan sama-sama. Siapa yang bangun tadi pagi kram atau capek semua badannya? Ada enggak kira-kira? 1 kram. Yang lain? Aman. Begini loh Bapak Ibu. Kalau kram berarti kurang apa dok? Kalium ya. Betul kan? Pak yang khusus yang kram nanti boleh ke dapur minta air kelapa. Kalium kelapa itu kalium kelapa loh. Saya ini orang bodoh ya gitu aja loh Bapak Ibu. Terus yang kedua, beras yang Bapak Ibu makan, saya minta maaf. Beras itu sumbernya vitamin apa? B. Harusnya. Orang yang makan beras tidak ada capek. Karena semua obatnya neuro. Jadi daripada yang beli neuro, makan nasi saja cukup. Tapi syaratnya 1, berasnya. Nah, salah satu trik Bapak Ibu tidak akan capek walaupun jam 7 sampai jam 10, setengah 11 nanti malam. Nomor 1 beras. Yang kedua, yang membuat badan kita fit itu vitamin dan mineral. Sayur-sayur yang Bapak Ibu ini kita datangkan ini sebagian dari Madiun, sebagian dari Magelang. Karena saya belum bisa tanam wortel di sini, Pak. Bu, ya kurang tinggi, nanti ditanam di pohon kelapa sana. Pakai tower. Kita bersyukurnya 1 Bapak Ibu, daerah teritorial mempengaruhi tanaman apa yang kita tanam. Nanti bapak-bapak bahagia di sini, sering makan terong welut. Nanti balas dendamnya di rumah. Ini serius gitu. Nah, dengan cara ini Bapak Ibu saya minta tolong, belajarlah tanam harian. Tanam harian itu apa yang kita rubah? Merubah jadi petani konvensional menjadi petani production, pabrikan. Kalau Bapak Ibu tiap hari tanam, berarti tiap hari itu kayak pabrik atau bukan? Ini petani atau pabrik pertanian? Siapa yang kepengen punya pabrik dalam hidupnya? Semua harus punya pabrik. Nanti karena ayam kita telurnya rutin, produksinya rutin disebut pabrik ayam. Kotorannya diolah jadinya pabrik bubuk. Sayurannya disebut pabrik sayur. 1 macam 1 bagian, 2 macam, 3 macam, 4 macam, sampai punya tanah 1 hektar dengan 10 varietas. Tempat kita jadi apa dong? Supermarket sayur. Modern atau tradisional? Tapi tolong, modern itu bukan alat. Modern itu bukan investasi. Modern itu sistem. Coba bayangkan dulu Bapak Ibu. Pupuk punya. Benih buat. Produksi harian. Kira-kira kerja kita teratur atau tidak? Tolong besok beli kursi direktur 1 taruh di sawah. Celana pendek pakai dasi. Loh serius. Dulu Bapak Ibu saya ingat sekali. Ketika kita tanam padi di awal-awal tahun 2019 ya. Dengan program urea cair, urea padat. Semua orang tertawa. Padi dipupuk gitu tok aja masa bisa bagus. Saya mau katakan jujur. Waktu itu pun saya juga agak takut Bapak Ibu. Karena tanah yang rusak. Kita gunakan dosis standar dengan SNI, goal kita hanya 6 ton per hektar. Waktu itu saya juga takut.
Tetapi niat aja sudah, saya terus melangkah. Dan alhamdulillah, dengan dosis nanti Bapak Ibu akan terima SOP, tapi tidak sekarang ya, waktu praktek akan terima SOP semuanya. Pertama kali kita panen 6,8 ton per hektar. Terus kita tingkatkan 8 ton. Naik lagi 10 ton. Sekarang goal kita 14 ton. Syaratnya satu, punya pabrik pupuk dulu. Paham maksud saya? Jam berapa, Pak? Oke. Saya sampai di sini dulu ya. Nanti Bapak Ibu sedikit-sedikit saya lanjutkan di sini dulu. Kalau kepengen produksi tinggi, berarti makanannya harus tinggi enggak? Enak mana? Seminggu sekali atau tiap hari makan 3 kali? Siapa yang mau 1 minggu sekali makan 1 bakul? Enggak ada ya? Saya minta maaf, tanaman, ternak itu juga sama dengan kita. Kalau dikasih banyak, percuma. Habis dipupuk banyak, pupuk padi biasanya berapa kali? Ada petani padi enggak di sini? 2 kali. Habis dipupuk terus hujan. Sedadah kan gitu kan. Ada yang sawit di sini? Habis pupuk sawit terus kehujanan. Selamat tinggal. Pajero, kalau sudah di atas 100 hektar kan Pajero masuk jurang setiap tahun. Karena itu saya minta tolong, kita akan merubah konsep semuanya. Kita belajar dari nol, Bapak Ibu, step by step sampai semua berhasil. Oke, Mas yang ini sampai di sini dulu. Kita akan makan siang dan insomaya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.